Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas PT Gajah Tunggal Tbk, salah satu saham yang sampai saat ini masih dipegang oleh Lo Keng Hong. Jadi teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe untuk channel analis saham syariah. Oke, kita mulai saja saham PT Gajah Tunggal Tbk. Oke, oke. Prospek saham GJTL. Nah, ini kalau kita lihat dari kinerja saham PT Gajah Tunggal ini yang salah satu saham yang dipegang oleh Lo Keng Hong sudah cukup lama. Jadi penjualan bersih kalau kita lihat, jadi penjualan bersih saham GJTL ini adalah 4,4 triliun. Jadi ini dari apa namanya? Periode berjalan di kuartal 1 tahun 2023 itu 4,44 triliun, naik 5% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 4,22 triliun. Kemudian beban pokok penjualannya itu 3,56 triliun, turun dari edisi yang sama di tahun lalu, yaitu tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun 2023 ini turun 3,58 triliun. Jadi ini positif teman-teman. Dari sisi penjualan bersihnya positif karena dia naik 5%. Dari sisi beban pokok penjualannya itu turun. Nah, ini juga positif karena seharusnya semakin sedikit beban pokok penjualannya maka akan semakin baik. Nah, kemudian di laba kotor yaitu di 881,13 miliar ini naik signifikan teman-teman. Jadi naik 37% dari posisi sama tahun sebelumnya sebesar 641,64 miliar. Jadi poin ketiga ini kenapa saham GJTL ini di yang terbaru ini cukup naik signifikan, kurang lebih dari hampir 20% kenaikan harga sahamnya. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah karena penjualan bersihnya, tapi itu kita belum lihat itu karena faktor apa. Jadi laba kotor ini naik 37%. Nah, ini yang sebenarnya yang penyebab utama kenapa laba bersih Lo Keng Hong naik cukup, laba bersih dari saham GJTL naik cukup tinggi, yaitu karena keuntungan selisih kurs. Keuntungan selisih kurs itu 107,32 miliar, naik 930%. Jadi ini kurang lebih hampir 1000% dari sebelumnya yang rugi 12,90 miliar. Jadi dari rugi kemudian berubah menjadi keuntungan yang bahkan 9 kali lipat lebih kenaikannya. Nah, lalu bagaimana laba bersih Lo Keng Hong yang terbaru? Ini akan kita lihat teman-teman. Oke, kalau kita lihat laba bersih Lo Keng Hong kok laba bersih Lo Keng Hong sih? Laba bersih Gajah Tunggal PT GJTL ini itu per 31 Maret 2023 itu 265,69 miliar. Jadi kalau kita bandingkan saja ya, kita urut dari bawah ya, dari tahun 2019 laba GJTL itu 168. Ini laba tahunan ya, teman-teman. Laba tahunan 168,8 miliar di 2019, kemudian 2020 rugi kurang lebih 404,1 miliar. Tapi kemudian di 2021 ini kembali untung 114,1 miliar, dan di tahun 2022 maaf ini di kuartal 1 ya, data kuartal 1 itu 71,4. Nah, ini bukan maaf kuartal 1 ya, ini kuartal 4 ya. Jadi 71,4 ini kalau kita bandingkan di
saat ini itu 265,6 miliar. Jadi GJTL ini kalau kita lihat, nah kenaikannya cukup signifikan karena ada faktor utama tadi yaitu keuntungan kurs. Jadi ini adalah penyebab utama kenapa laba bersih GJTL di apa namanya periode berjalan di kuartal 1 2023 ini cukup tinggi. Itu adalah diantaranya adalah keuntungan kurs. Tapi memang HPP-nya juga turun dan laba kotornya juga dari posisi sama tahun sebelumnya sebesar 641 naik menjadi 881,13 miliar. Itu diantara penyebabnya teman-teman. Lalu kemudian kalau kita lihat, jadi itu tadi data kuartal 1 ya. Kuartal 1 2022 itu 71,4 miliar. Nah, ini periode berjalan yang sebenarnya itu April, pengumumannya April dan itu sudah kita lihat 262,9 miliar. Jadi naik kurang lebih kalau teman-teman lihat keuntungan kursnya saja naik 931%. Dari kenaikan ini sebenarnya apa sih alasan Lo Keng Hong yang kemudian memutuskan untuk meng-hold saham ini dalam waktu yang cukup lama. Jadi bahkan sebelum kenaikan ini Lo Keng Hong pada saat rugi pun ini tetap memegang sahamnya. Kita lihat book value saja di yang terbaru ya, book value yang terbaru itu 0,3 dan secara histori memang bergerak di antara 0,2 sampai 0,4 kalau kita perhatikan. Jadi memang bukan karena memang sangat murah, tapi memang secara histori PBV-nya memang dihargai seperti itu. Lalu kenapa Lo Keng Hong tetap memegang harga saham GJTL ini sekalipun pernah beberapa kali rugi. Jadi yang pertama yang kita lihat dari beberapa histori saham-saham yang dipegang Lo Keng Hong itu dia lebih memilih karena murah valuasinya, jadi PBV-nya. Biasanya PBV yang diincar oleh Lo Keng Hong itu yang di bawah 1 kali. Sedangkan labanya juga masih bisa stabil, masih bisa untung. Nah, itu yang biasa yang dibeli oleh Lo Keng Hong. Dari sisi PBV yang saat ini 0,3 dibanding beberapa kuartal atau beberapa tahun sebelumnya memang dihargai antara 0,2 sampai 0,4. Kemudian dari sisi bisnis prospek perusahaan, nah kalau kita lihat kenapa salah satu alasannya GJTL ini tetap di hold oleh Lo Keng Hong adalah karena yaitu prospek bisnisnya. Bisnis ban ini tergolong bisnis yang jangka panjang berjalan. Sekalipun mungkin akan ada mobil listrik, yang namanya ban mobil itu tetap akan digunakan. Jadi mau berganti jenis kendaraan apa saja, ban pasti tetap digunakan sepanjang mungkin belum sampai ke masa di mana kendaraan itu yang sudah melayang di atas tidak menggunakan ban seperti di film-film. Mungkin prospek GJTL sudah tidak layak lagi waktu itu. Tapi untuk saat ini penggunaan ban mobil itu tidak berkurang. Jadi bahkan semakin tinggi permintaan kendaraan roda 2, roda 4, maka semakin tinggi juga produksi ban itu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Lo Keng Hong tetap hold saham GJTL hingga saat ini. Kemudian person manajemennya. Salah satu pertimbangan utama juga adalah manajemen. Tapi sekalipun itu kita belum melihat lebih jauh dari manajemen GJTL ini, tapi kita tahu bahwa Lo Keng Hong ketika memilih saham, 3 poin utama ini selalu menjadi andalan beliau. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait saham GJTL ini, mungkin bisa diajukan pertanyaan di bawah, dan jangan lupa kalau senang video ini jangan lupa share ke berbagai sosial media. Jadi
Itulah tadi penjelasan kita tentang soal saham GJTL yang saat ini masih dipegang Keng Hong dan harga sahamnya sudah naik hampir kurang lebih 20% dari harga 600-an, sekarang sudah menjadi 700 pas. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan buat teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.